Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Perkenalkan, kami dari kelompok sifat budaya yang beranggotakan saya sendiri, Ayesha Lara Sekar, lalu ada Amarani Rotua, Gabriela Sinta, Rasita Aprilina, dan Margareta Vivin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian kebudayaan. Budaya mengacu pada pola aktivitas manusia dan simbol-simbol yang memberi arti penting bagi mereka. Budaya memanifestasikan dirinya dalam bentuk seni budaya, sastra, pakaian, adat istiadat, bahasa, dan agama. Cara orang hidup dan apa yang mereka yakini merupakan budaya mereka. Kata budaya sendiri berasal dari kata Latin, cultura, yang diturunkan atau diderivasi dari kata coller, yang berarti mengolah. Budaya kita memiliki andil besar dalam mengolah pikiran kita. Ciri-ciri dan kepercayaan umum yang membentuk pola pikir kelompok menentukan budaya mereka. Kemudian pengertian sifat kebudayaan. Pengertian kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkup kebudayaan mencakup beragam aspek kehidupan manusia, diantaranya yaitu hukum, keyakinan, seni, adat, susila, moral, dan juga keahlian. Kehadiran budaya dengan sifat tertentu dapat berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide. Meskipun wujud budaya dalam penggambaran ini masih dibilang sebagai hal yang tabu atau abstrak. Selanjutnya, pengertian kebudayaan menurut para ahli. Bredsted, budaya adalah keseluruhan kompleks yang terdiri dari segala sesuatu yang kita pikirkan dan lakukan serta miliki sebagai anggota masyarakat. Kemudian ada H.T. Mazumadar, budaya adalah jumlah total pencapaian manusia, material maupun non-material, yang mampu ditransmisikan secara sosiologis, yaitu melalui tradisi dan komunikasi, serta vertikal maupun horizontal. Baik, di sini kami menggunakan film yang berjudul Lamun Sumelang yang diproduksi oleh Ravacana Film sebagai referensi contoh pada sifat-sifat budaya. Di film ini bercerita mengenai Agus yang ingin menyembuhkan anaknya dari sebuah penyakit dengan mencari 7 orang sebagai tumbal dengan patokan sebuah cahaya merah yang jatuh yang dinamai pulung gantung atau penanda orang yang ingin bunuh diri. Pada suatu malam, Agus dihadapkan pada situasi mengejutkan yang mengantarkan ia ke garis hidup yang pahit. Selanjutnya, bentuk sifat kebudayaan dan contohnya. Yang pertama, bersifat esensial. Kebudayaan bersifat esensial, artinya budaya memberi kita identitas, seni dan sejarah yang kita banggakan, literatur yang kita pelajari, dan pendidikan kita membentuk kepribadian kita. Apa yang kita amati di sekitar, apa yang diajarkan kepada kita melalui cerita rakyat, dan apa yang dikatakan budaya kita sudah tertanam kuat di benak kita. Nilai-nilai budaya kita dan sistem kepercayaan menentukan cara berpikir dan berperilaku kita. Ritual dan tradisi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Cara kita membawa diri kita dalam masyarakat dan siapa kita sebagai manusia sangat dipengaruhi oleh budaya yang kita miliki. Untuk membuat kita merasa menjadi bagian dari kelompok dan memberi kita prinsip-prinsip kehidupan bahwa budaya itu sangat penting. Lalu dari film tersebut, contoh yang dapat diambil yaitu sesuai dengan judulnya, Lamun Sumelang, yang berasal dari bahasa Jawa. Tokoh-tokoh yang terdapat pada film pendek tersebut menggunakan bahasa daerah mereka sendiri, yakni bahasa Jawa, karena setting dari ceritanya terletak di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu yang selanjutnya, sifat nomor 2, dibagikan di antara masyarakat. Setiap kebudayaan dibagikan oleh sekelompok orang yang biasanya menghuni wilayah yang sama, wilayah tempat mereka tinggal, kondisi geografis di sekitar mereka, masa lalu negara mereka, sistem kepercayaan dan nilai-nilai warganya, dan warisan yang mereka banggakan merupakan budaya mereka. Menjadi umum bagi suatu kelompok, aspek-aspek ini mengembangkan rasa persatuan dan kepemilikan di antara orang-orang dalam kelompok itu. Pada film pendek Lamun Sumelang,
budaya perdukunan hingga saat ini masih dipercaya oleh sebagian dari masyarakat sekitar daerah tersebut. Akhirnya juga jika masyarakatnya lebih mempercayai kinerja dukun yang telah ada secara turun-menurun daripada harus menyelesaikan masalah secara lebih modern. Contohnya saat anak dari tokoh tersebut yaitu Ningsih, lalu tokoh utamanya Agus sakit parah, Agus tidak langsung memeriksakannya ke dokter dan malah mempercayai dukun untuk menyembuhkan penyakit Ningsih. Sifat kebudayaan selanjutnya dipelajari oleh masyarakat, yang berarti kebudayaan tidak diturunkan secara biologis dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih baru, itu dipelajari melalui pengalaman. Nilai-nilai budaya diberikan dari satu generasi ke generasi yang merupakan alasan mengapa mereka terus ada dan berlanjut. Bahasa, sastra, dan bentuk seni diturunkan dari generasi ke generasi. Contoh dari film pendek Lanun Sumelang, terlihat bahwa budaya ini sudah menjadi budaya yang turun-temurun di daerah tersebut. Bukti ini terlihat ketika para tokoh arwah penasaran menyampaikan bahwa penyebab dari kelakuan Agus ini disebabkan oleh orang pintar, yaitu dukun, yang mempengaruhi Agus untuk mencari tumbal 7 orang sebagai syarat agar anaknya, Ningsih, bisa cepat sembuh dari sakit yang dideritanya. Para tokoh yang menjadi arwah penasaran pun terlihat tidak kaget dengan apa yang dilakukan Agus. Sifat yang selanjutnya, yaitu tidak bisa diisolasi. Penelitian telah mengungkapkan bahwa tidak ada budaya yang dapat tetap terisolasi. Hampir tidak ada komunitas sosial yang benar-benar terisolasi dari seluruh dunia. Setiap budaya sebagian besar dipengaruhi oleh budaya daerah sekitarnya. Nilai-nilai budaya orang di negara tertentu dipengaruhi oleh orang-orang dari negara tetangga. Contohnya, ini terjadi pada tokoh Agus yang karena sudah tidak mampu akan masalah ekonomi yang dideritanya, kesakitan yang dialami anaknya membuatnya tidak bisa berpikir panjang akan masalah yang menimpa keluarganya. Agus pun memutuskan untuk mencari bantuan yang dirasa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupannya dengan pergi ke dukun. Dukun ini mengajarkan ajaran dengan bantuan sekutu setan yang merupakan budaya kepercayaan yang masih menjerat dalam masyarakat tersebut, karena dipandang mampu menyelesaikan masalah kehidupannya. Selanjutnya, budaya dapat bersifat etnosentris. Kebudayaan tidak dapat terisolasi, tapi terkadang menimbulkan sifat etnosentris, di mana etnosentrisme artinya suatu kebudayaan beranggapan bahwa kebudayaan tersebut yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki orang lain. Sifat etnosentrisme ini cenderung memandang rendah orang-orang yang dianggap asing. Sikap etnosentrisme memandang dan mengukur budaya asing dengan tolak ukur budayanya sendiri. Kemudian penerapannya dalam film Lamun Sumelang ini adalah saat Agus, ayah dari Ningsih, terlihat sangat percaya kepada syarat yang sang dukun berikan bahwa ia harus memberi tumbal 7 nyawa demi kesembuhan Ningsih anaknya. Salah seorang hantu yang bernama Parmin sempat protes mengapa Agus membunuhnya alih-alih mencegahnya untuk bunuh diri. Parmin merasa Agus tetap tidak berhak membunuhnya dan terus mencecar Agus sampai pada akhir film. Kemudian, sifat budaya yang selanjutnya adalah bersifat universal. Kebudayaan bersifat universal artinya kebudayaan berupaya untuk yang mencari jawaban atas problematika dalam masyarakat, lebih pada rasionalitas melihat dan menjangkau ke depan demi perkembangan masyarakat majemuk Indonesia. Untuk contohnya dalam film ini, karena tinggal membutuhkan 1 nyawa lagi sebagai syarat dari dukun yang dipercayai oleh Agus, ibu dari Ningsih yang bernama Marni sempat memilih untuk bunuh diri demi kesembuhan anaknya karena penyakitnya semakin parah. Alih-alih berupaya untuk mencari tenaga medis yang mungkin belum terdapat di daerah tersebut. Selanjutnya, sifat kebudayaan yaitu mengalami akulturasi. Akulturasi kebudayaan dapat bercampur ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing,
maka kebudayaan asing tersebut lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan yang sudah ada tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Untuk contohnya dalam film Lamun Sumelang, terdapat kebudayaan yang percaya dengan kekuatan dukun. Kebudayaan itu sudah perlahan tergantikan dengan kebudayaan baru di era saat ini, namun kebudayaan tersebut dapat bercampur dengan kebudayaan baru sehingga masih diterima, dipercayai, dan digunakan oleh masyarakat Jawa tanpa mengurangi sifat asli dari kebudayaan tersebut. Kemudian sifat kebudayaan yang selanjutnya ada bersifat adaptif. Dengan kebudayaan bersifat adaptif, artinya kebudayaan dapat menyesuaikan diri. Kebudayaan memberi kita sebuah keuntungan selektif yang besar dalam kompetisi untuk bertahan hidup terhadap bentuk kehidupan yang lain. Kemudian, untuk contoh pada film pendek Lamun Sumelang yang mengangkat tema kehidupan mistis seorang tokoh utama Agus untuk menyembuhkan anaknya Ningsih yang sakit dengan mengumpulkan 7 tumbal nyawa manusia, merupakan kebudayaan kejawen yang sudah ada sejak lama, namun kebudayaan tersebut masih digunakan hingga kini akibat adanya adaptasi dengan kebudayaan baru karena dipercayai adanya manfaat dalam kebudayaan tersebut sebagai alternatif cara dalam menyelesaikan problematika kehidupan. Yang selanjutnya, sifat kebudayaan bersifat dinamis atau fleksibel. Kebudayaan tidak bersifat statis, tapi selalu berubah atau bersifat dinamis. Proses perubahan sosial budaya bisa terjadi karena adanya beberapa aspek dalam lingkungan kebudayaan yang mengalami perubahan, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kebudayaan tersebut perlahan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tersebut. Pada dasarnya, setiap kebudayaan pasti akan berubah atau berkembang, meskipun kecil dan seringkali tidak dirasakan oleh anggota-anggotanya. Kebudayaan akan selalu berubah karena tiap individu dan masyarakat akan berkembang dalam pemikirannya. Dalam film ini, Agus masih mempercayai dukun dan ritual mencari nyawa seseorang untuk dijadikan tumbal agar anaknya dapat sembuh, sedangkan ada korban yang juga dulunya menderita sakit, namun tetap teguh dalam perkembangannya tidak akan berobat ke dukun. Yang selanjutnya adalah sifat kebudayaan bersifat integratif atau integrasi. Kebudayaan bersifat integrasi sosial artinya kelompok-kelompok etnik yang memiliki kebudayaan berbeda dapat beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas di masyarakat. Akan tetapi, masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Para korban yang dalam film ini yang dibunuh oleh Agus awalnya tidak terima oleh apa yang dilakukan Agus kepada mereka. Namun, di akhir mereka merasa ikhlas dan menerima kematiannya karena sebagai syarat untuk kesembuhan anak Agus yaitu Ningsih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila banyak salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih, merci beaucoup.